saya sudah di Sanggar Greget ini sudah 21 tahun. Jadi menghabiskan usia saya di sini. Iya. Oke, lanjut. Iya, saya dulu di sini dari kecil, dari murid, terus habis itu karena kalau di sini kan berjenjang. Kalau berjenjang itu ya dari kelompok anak berapa tahun, terus habis itu naik ke kelompok dewasa. Setelah dari kelompok dewasa nanti di wisuda ada penyajiannya, terus ada wisudanya juga, terus bisa jadi pelatih. Jadi saya prosesnya lama di sini dari anak-anak sampai kan dari iya dari anak-anak, dari siswa jadi pelatih gitu. Benar-benar orang yang memahami gitu ya. Kalau dibilang memahami ya berproses ya, karena kan Greget sendiri kan berdirinya kan 1992 lah ya, itu dari Gregetnya, tapi saya baru masuk kan di tahun 2000-an. Nah ya saya memang mengalami dulunya Greget seperti apa, prosesnya bagaimana, tapi yang tidak mendalami banget itu enggak, maksudnya enggak seperti Mbak kita yang lahir di Greget itu kan enggak. Cuman ya memang kalau teman-teman menyebutnya saya memang mbah-mbahnya Greget gitu, karena sudah terlalu lama di sini gitu. Itu aja sih. mungkin langsung masuk Iya boleh. ini kan sebelumnya ini mungkin sedikit apa ya Biar kami ini mbak sedikit briefing Iya. jadi kan kami itu diminta dari dosennya itu terkait tari favorit dengan kalau kami dari kelompok kami sendiri itu memilihnya tari Bunda Gedong. Jadi nanti kalau misalkan mungkin kami itu bertanya boleh. Ya kan kamu wawancara, kalau wawancara ya tak jawab dong. soalnya itu apa ya, satu kelas itu dibagi-bagi tari Oh iya iya, biar semuanya dapat. Enggak salah. Oke, let's go. kira-kira itu tarian favorit di Sanggar Greget itu yang menjadi kesukaan jadi tujuan utama kesini itu tarian apa? Oke, sebenarnya kalau di Sanggar Greget sendiri itu kita itu menciptakan tarian-tarian sendiri. Jadi tidak sama seperti sanggar lainnya. Kalau sanggar lainnya kan biasanya tari yang diajarkan adalah tarian-tarian yang diciptakan oleh seorang pencipta tari. Nah kalau di sini adalah pencipta tarinya Pak Yoyo Bagong Priambodo ini. Nah karena kita itu tinggal di kota Semarang, jadi kita membuat sebuah tarian yaitu bernama Denok Deblong. Denok Deblong itu sendiri adalah apa ya, kayak perkembangan dari Gambang Semarang gitu. Nah kami nyebutnya Denok Deblong, dan itu menjadi ciri khas kota Semarang dan ciri khas Sanggar Greget sendiri. Favoritnya anak-anak di sini pasti Sanggar Greget itu narinya apa sih? Pasti Denok Deblong. Udah kayak jadi ikonik gitu lah, jadi ciri khas. Denok Deblong ini karyanya siapa tuh? Oh kayak Sanggar Greget. Orang-orang tuh sudah pasti tahu. Kalau misalnya nih kayak nganu tari Semarangan, gadu-gadu Semarangan, gone sapa to? Gone Pak Bintang atau apa lainnya lah. Nek Denok Deblong iki karyanya sapa? Oh karyanya Sanggar Greget. Orang-orang juga pasti udah tahu. Gitu. Mengajarkan tari tersebut itu Oke, alasannya yang pertama, secara lokasi atau strategi kita kan berada di kota Semarang. Masa iya kita tidak mengajarkan ciri khas tarian kota Semarang sendiri? Itu yang pertama. Yang kedua, karena kita itu berada di kota Semarang dan kita harus dituntut untuk kreatif dan lain-lain, kan iya ya, nari itu tidak melulu yang monoton itu aja, kan harus ada yang berkembang, harus ada yang dikreasikan. Nah akhirnya kita mengkreasikan Gambang Semarang itu menjadi tari Denok Deblong. Nah itu tari Denok Deblong itu untuk semua kalangan, mau dari yang SD, SMP, SMA, terus kuliah itu bisa, kecuali TK ya. Kalau TK kan kayaknya tidak mungkin nari Denok Deblong yang
sesulit itu. Cuman kalau biasanya anak-anak SD itu sudah mulai mengenal tari Denok Deblong di kelas 3 biasanya. Untuk nyandak otaknya tuh bisa di kelas 3. Gitu. Tujuannya sendiri tuh berarti dari kesimpulan kami tuh untuk mengenalkan budaya Kota Semarang. Betul. Jadi satu ya tadi karena lokasinya kita di Kota Semarang, jadinya kita ya harus mengenalkan budaya Kota Semarang sendiri. Dua, mengajak anak-anak untuk kreativitasnya tahu, oh tari Denok Deblong tuh gini, gerakannya gini. Gerakan Denok Deblong tuh ciri khas Kota Semarang tuh ada ini kan namanya ada tuh lah, mereka juga harus tahu gitu. Next. Kalau misal untuk kan tadi disebutkan itu terkait tariannya tuh segala usia ya, maksudnya Iya. gampangnya SD, SMP, SMA. Heeh. Tapi tuh dari Greget sendiri tuh membuat apa ya gerakan yang berbeda nggak? Soalnya kan mungkin tingkat kesulitannya itu berbeda dari tiap jenjang itu. Iya, ada klasifikasinya. Yang SD ada, yang SMP ada, yang SMA atau perkuliahan ada. Nanti cari di channel YouTube Sanggar Greget, view-nya Denok Deblong, nanti ada klasifikasinya. Ke SD, SMP, SMA dan umum. Umum itu yang perkuliahan. Nah, nanti dalam setiap jenjang itu dia punya ciri khas masing-masing. Jadi ya gerakannya berbeda, tapi lagunya sama. Formasinya juga berbeda, tapi pada intinya ada gerakan yang sama juga karena itu menjadi ciri khas tari Denok Deblong sendiri. Gitu. Ya. Durasi mengajarkan tarian itu kira-kira yang paling cepat itu berapa lama hingga yang paling lama itu berapa lama? Kalau biasanya nih ya, biasanya kalau di sanggar, pembelajaran di sanggar itu satu materi, baik materi Denok Deblong ataupun materi yang lain, itu secara kasar dan teknik betul itu 6 bulan. 6 bulan itu paling cepat. Ya, 6 bulan maksudnya dengan teknik yang betul loh ya. Dengan teknik yang betul itu 6 bulan. Karena kita memang ngajarnya tidak hanya hafal, tapi juga mengerti bagaimana teknik yang bagus, bagaimana cara menari yang bagus. Kalau sekedar hafal mungkin 10 kali pertemuan bisa, tapi kan tidak dengan teknik yang benar. Kadang-kadang kan ada yang pengen, Mbak aku pengen nari Denok Deblong, soalnya ini ada lomba, aku pengennya net. Oke, boleh. Lah kamu sudah bisa belum? Sudah, tapi belajarnya di YouTube. Nah, berarti kan kita tinggal moles. Itu bisa, tapi kalau dengan waktu yang singkat itu ya seadanya. Tapi kalau memang benar-benar mau yang benar-benar bisa tepat itu 6 bulan. 6 bulan tuh anak sanggar ya. Kalau yang orang luar mungkin lebih gitu. Yang belum memiliki basic tari itu 6 bulan lebih. Tapi kalau yang sudah memiliki basic tari itu sekitar 6 bulan overall oke. Lama juga ya? Lama. Sama seperti sekolah. Kalau kamu kan mungkin kalau di taraf TK 1 ditambah 1 belum nyanda, itu akan dipelajari di kelas 1 tambah-tambahan. Dalam kelas 1 itu 1 tahun kan ya penambahan, pengurangan, belum pembagian. Dan nanti bertingkat lagi kan. Kalau pembagian perkalian di kelas 2 itu belajarnya juga 1 tahun. Sama seperti tari. Tari itu kalau dipelajari itu ya cepet, tapi juga bisa lama karena kita harus tahu prosesnya seperti apa. Gitu. Untuk waktu timing itu kira-kira yang tepat untuk melanjutkan karya ini itu pas apa? Oke, sebenarnya kan kalau tari Denok Deblong itu tari kreasi. Kalau tari kreasi itu biasanya terserah mau dipakai di acara pembukaan atau acara penutupan atau sekedar hiburan itu boleh sah-sah aja. Jadi acaranya bebas, tidak harus yang kayak wisuda terus yang itu enggak boleh. Acara apapun penyambutan bisa pakai Denok Deblong, terus acara seremonial peresmian apa bisa. Jadi tidak terpaku harus yang saklek itu enggak boleh apa.
Jadi bisa formal dan non formal. Ya, betul, formal dan formal. Untuk metode pengajaran itu yang paling eh, bisa cepat diserap sama anak itu kira-kira. Kalau metode pembelajaran pasti di sininya langsung tutor ya, langsung dari pelatih ke anaknya. Kita pegang anaknya. Pertama pasti kita jelaskan dulu. Ini baik Jenok ataupun tarian yang lainnya. Kami selalu mengajarkan di hari pertama dan kedua anak-anak itu akan mendapatkan sebuah materi. Kita akan prolog dulu. Kita akan prolog, kita kasih pengertian, kita akan nari Jenok Jeblong. Ya. Jenok Jeblong itu apa? Kita ceritakan dulu. Jadi anak itu punya bayangan dengan, oh aku mau menari Jenok Jeblong. Ceritanya adalah anak-anak di kota Semarang yang centil. Nah, kalau sudah membayangkan, oh berarti anak-anak centil itu berarti aku gerakannya harus kayak gimana ya? Harus memunculkan seperti apa ya? Nah, beda lagi kalau besok, kamu hari ini materinya tari kancil. Anak itu kan membayangkan seekor kancil itu seperti apa, karakternya bagaimana, dia akan membayangkan dulu. Oke, kalau kancil berarti kakinya ada berapa, 4, karakternya gimana, lompatnya gimana, kita cari tahu dulu, kita asah otaknya dulu biar anak itu paham kamu mau narik apa. Setelah 1 hari 2 hari kayak gitu, kita selingi yuk coba tangannya. Kalau Jenok Jeblong itu pakai kipas, kipasnya gimana, pegang, cara pegang kipasnya dulu bagaimana, baru pertemuan selanjutnya kita masuk ke gerak intinya. Masuk ke gerak pelan-pelan. Kalau memang tidak bisa, kita akan coba ikutin pelatihnya dulu. Anaknya di sampingnya, kita harus lihat kaca, karena kalau nggak lihat kaca nanti anaknya bingung. Kalau cuma hadap-hadapan gini, hadap kanan. Padahal kalau kita kan harus mirroring ya. Kalau kita tangan kanan, berarti kamu tangan kiri. Nah, sedangkan anak tuh kadang-kadang lihat gurunya gini kanan, tapi gurunya jadi kiri, kan gitu. Padahal udah mirroring. Jadi kamu harus lihat kaca, sama-sama sebelahan seperti ini. Ya, latihan-latihan. Nanti setelah selesai, minggu berikutnya tidak langsung ditambah, tapi harus diulang dulu. 30 menit pertama tuh harus ulang dulu materi. Jadi tidak boleh langsung menambah, tapi mengulang dulu karena supaya anak itu benar-benar paham. Kalau nggak paham kita tambah, semakin anaknya semakun, ya kan? Kalau nggak paham, habis itu ditambah lagi, anaknya yang kemarin kecil nggak paham. Kalau ditambah lagi makin kopior kan bentuknya otaknya kan. Nah, udah langsung di, udah paham, baru kita itu sampai selesai. Ketika materi selesai, mungkin ada pembenahan itu dilakukan di akhir biasanya. Yang penting anaknya hafal dulu, selesai. Meskipun di situ kita sisipi teknik-tekniknya, harusnya ini ya, tapi kan namanya anak pengennya cepet ya, pengen cepet. Kalau terlalu lama itu nanti anak akan bosan, ya kan. Akhirnya kita kebur, selesai. Begitu selesai, kita akan masuk ke tekniknya. Ya benar gini, kita ulas lagi dari depan, satu persatu. Setelah selesai, sudah berarti kamu nanti siap untuk diujian, siap untuk tinggi sudah. Alur yang menceritakan. Oke, berarti kayak sinopsis ya. Dari Jenok Jeblong ini menceritakan tentang remaja-remaja putri khas kota Semarang. Jenok itu artinya anak perempuan khas kota Semarang namanya Jenok. Kalau anak laki-laki namanya Kenang. Nah, karena kita ngambilnya anak perempuan, jadinya katanya Jenok saja, Kenangnya nggak usah. Kenangnya singkirin dulu aja. Ya. Nah, Jeblong itu artinya udangan. Udangan itu kayak ini loh, ya gitu loh, kayak timangan gitu loh. Ya, udangan dari ibu ke anaknya dengan harapan anak itu bisa bertumbuh dengan baik, cantik, cerdas, dan menggambarkan bahwa anak itu tuh anak yang ceria. Terus, nah, ciri khas tari Jenok Jeblong ini itu juga kami sisipi
kebudayaan yang ada di Kota Semarang. Karena kita itu berada di Kota Semarang, ada beberapa etnis di dalamnya, ada Cina, Jawa, dan Arab. Nah, dalam etnis tersebut kita tuangkan dalam gerakan maupun pakaiannya. Misalnya kita menggunakan alat kipas. Kipas itu kan kita bikinnya dari kipas Cina. Yang kalau kipas Jawa kan ya kipas biasa. Nah itu kita yang ada kain tilir-tilirnya, terus pokoknya di macam-macam ya. Sebenarnya nggak apa-apa sih kalau mau kipas yang Jawa yang biasa aja nggak apa-apa. Cuman kalau di sini identiknya kayak gitu. Terus dari pakaiannya Jawa itu yo pakai kebaya, pakai jari, tapi kebaya itu juga kita bisa modifikasi dengan etnis Cina. Cina itu kan lengannya terompet itu loh, yang gini-gini. Kan kalau balon kan gini kan. Nah ini yang menjuntai gitu loh. Nah, yang besar, yang berlebar itu. Terus ini kerahnya juga dibikin ala-ala Cina yang kerajaan di sini. Terus arahnya juga bisa kita kasih di kayak bindi-bindi gitu loh. Tahu nggak sih yang di kepala gitu loh. Itu biasa-biasa. Jadi kita sisip-sisip gitu ya. Itu dari segi kostum dan juga gerakannya sendiri juga tidak menghilangkan gerakan-gerakan khas Kota Semarang, misalnya Monde, itu nanti cari aja di Google gerakan kota apa, gerakan tarian khas Kota Semarang, itu juga tertuang dalam tari geografi. Geografi penciptaan Itu geografinya namanya aduh kalau nggak banget lagi namanya penciptanya Yoyok Bambang Priambodo. Sanggar Greget Semarang. Apa ya? Kalau penciptaannya kamu cek di YouTube Greget aja deh, kayaknya ada. Di situ ada lengkap kok. Iya. Tari dia. Ada kredibilnya kok. Karya Yoyok Priambodo itu Bambang Priambodo. Itu komposernya itu juga udah ada nih. Komposer dan koreografer ya Bambang Priambodo dikompletkan di 1994 tuh. kapan ini? Iya. 1994. Ada tanggalnya Dua. Jadi ini di YouTube ada kok. Terus yang merekam pada saat itu Pusaka Semarang. Membaca ini mendukung dan tantangan ketika mematenkan tarian laki-laki. Apa ya, memakankan hambatan dalam memakankan biar jadi tari itu belum kadang itu kan stigma ya, dia itu cerita lampau ya. Kalau sekarang sih udah pada terkenal, udah tahu. Kalau cerita lampau itu ya itu tahunya tari jenok tuh ya jenok Semarangan gitu loh, jenoknya dia namanya Pak Bintang gitu loh. Nah, terus kita muncul nih ada beberapa orang yang bilang ya nggak apa-apa, emang kreativitasnya sangat greget, tapi zaman dulu kan sosmed kan belum ada, jadi tahunya adalah ya anak-anak hidup ini yang nari gitu. Terus kadang kita ini kalau pas lomba nggak terkenal kan, pada saat itu kan nggak terkenal Dino itu apa, nggak terkenal, tahunya Dino itu ya Dinonya Pak Bintang, nggak ada Dino kan. Karena pas zaman Dino kecil aku juga ngalamin kayak gitu, ini nari apa orang kok tari sama sanggar greget, terus sanggar greget apa kayak mau tari Dino gitu.
Iya, karena dulu itu tidak ada sosial media yang bisa ngangkat bahwa sanggar kriket itu ya ini itu, meskipun zaman dulu itu ditolakannya adalah lewat CD. CD itu loh, yang CD putar itu loh. Nah itu dulu kami pakainya menyebarluaskannya di situ. Kami jual CD, tidak hanya jual di sini, kami jual karena ini kan miliknya pusaka. Kita rekod di pusaka juga kembali kita membuatkan CD dijual bebas sebenarnya. Cuman kan beberapa orang stigmanya tetap dulu itu adalah dalilnya apa pada saat itu. Terus seiring berjalannya zaman kita sering pentaskan tari belo-belo itu, orang-orang jadi ngerti oh ternyata memang ciri khasnya sangat berketik itu denok deblok orang denoknya Pak Bintang. Iya, karena kan memang dulu yang menciptakan pertanyaan kan sih Pak Cipta dan yang terkenal itu yang ya orang-orang ya dia tahunya itu gitu loh. Terus kita semakin sini semakin mengatasi semakin banyak orang-orang sanggar juga pakainya tari deblok kemana-mana, tidak hanya dipentaskan tapi dilombakan juga. Kita berani untuk nih ada deblok nih, tidak deblok yang bintang tuh, terus akhirnya bisa meskipun di lomba dulu sih bukan tarian semarangan gitu. Dulu tuh prosesnya sudah belum diakui bahwa itu adalah tarian semarangan. Nah, semakin kesini semakin tahu semakin banyak yang bisa kan, malah ada yang bisanya bisa tari dulu tapi tidak bisa tari semarangan. Ya dimasukkan ke lomba, terus dimasukkan ke lomba ya semua jadi tahu. Terus sosial media juga semakin sekarang dulu mulai dari FB dulu ya kan, zaman Facebook itu orang tua itu pakainya Facebook orang tua pakai Facebook diupload terus mulai di Instagram upload habis Instagram YouTube. Nah mulai dari YouTube itu kami bikin yang banyak versi itu buat SD, SMP, SMA semakin full ya sudah. Sebenarnya makanya dari dulu kami memang mengajarkannya tadi dulu tapi untuk diakui itu butuh proses yang lebih panjang begitu. Beberapa versi gitu. Nah untuk patennya sendiri itu yang mana nih? Kita ini perkiraan pendidikan akhir itu kita mengadakan pembelajaran karena kita observasinya terkait belum iya kalian lari oke. untuk ininya kostumnya itu yang patennya itu yang sebenarnya kalau paten nggak paten, kalau kita patenkan kayak gambio itu tuh nggak bisa karena setiap sanggar kan tidak semua sanggar itu punya baju seperti itu. Pada intinya baju Denok Deblok adalah baju menggunakan jari khas Semarangan dan itu aja. Kebanyakannya warnanya bebas, modelnya bebas. Meskipun kami tertuju pada yang ada ceprotnya atau tidak. Kalau yang tidak pakai ceprot, yang tidak pakai yang panjang-panjang itu juga tidak apa-apa. Itu ya istilahnya kebaya Jawa. Itu kalau yang kebaya panjang itu kan kebaya Cina, itu nggak apa-apa. Gitu. Warnanya bebas, jarinya hanya jari itu Semarangan. Iya. Kalau dandannya dandan cantik. Terus kalau misalnya rambutnya tidak berhijab, silakan dicepol kayak biasa digini dicepol dulu. Terus ya ciri khasnya ada tusuk cinayung. Itu ada tusuk cinayung. Kalau ini yang ini sih yang kayak alat-alat itu aksesoris aja. Kalau ada ya syukur, enggak ya. Intinya
harus jadi Semarangan. Kenapa harus jadi Semarangan? Karena ini adalah tarian khas kota itu. Nah, kan Dino menceritakan tentang apa tadi? Nanti jadinya kenang di blog. Ngorosi. Kalau misalnya Pak Angel itu berarti tinggal di wajib gitu. Ya, kalau seiring berjalannya zaman, kalau model mau dihijazi sih kebebasan ya, mau di bagaimanapun. Kalau kamu memang mau belum ya apa gitu loh. Kalau itu sesuai kreativitas masing-masing ya, yang kita lakukan. Cuman kalau kami memang di Greget itu lebih melakukan kedua kesenian. Kesenian itu tidak mengikat tentang agama. Jadi ketika kamu berkesenian, kamu memamerkan tubuhmu, ya kamu berkesenian gitu loh. Tidak dikait-kaitkan dengan agama. Di sini banyak kalau latihan hijab, tapi kalau pentas itu berpas karena identiknya menari itu ya tubuhmu gitu loh. Cuman kalau orang lain yang menarikan sesuai kreativitas masing-masing. Kami tidak memaksa yang apa namanya kalau di YouTube itu harus dibuka kedua. Banyak kok sekarang di YouTube itu orang-orang kalau mau menarik di YouTube itu cepat. Nanti kami malah senang karya kami dipakai, kami malah senang. Berarti kan tarian kami itu juga dipelajari oleh orang gitu. Kami malah senang. Cuman kesannya kalau misalnya mau upload di YouTube atau di media sosial lainnya, silakan dikasih Reggaeton karya Sanggar Greget itu kami sudah siap. Kita mau lihat kegiatannya di belum. Jadi kalau misalnya kamu kan gini toh. Berarti kalau dia tangan kanan, berarti kamu tangan kiri. Jadi melihatnya gini. Ya. kalau latihannya ini katanya kalau nanti cuma tidak kalau yang bukan ya karena ini yang di periode ini belum aku iya mau misalnya pemula yang belum pernah sebelumnya tidak kreatif ya kalau lain itu nggak terlalu takut gini tipsnya kamu pede jangan bilang Rais aku Rais itu tuh malah bikin stigma di otakmu tuh jadi ya aku gitu loh selalu gitu loh anggap aja kamu semua nggak bisa aku yang bisa gitu aja banyak orang-orang yang kayak gitu yang apa namanya aku tuh kamu gitu loh nggak aku udah saya dulu kan gue gitu loh maksudnya santai aja isokku jadi ya udah gitu loh intinya biar centil besok kamu nari-nari centil aja karakternya memang karakter centil di luar remaja putri yang kemayu dadanya kan dadanya cantik jangan dipikir berat banget gitu loh aku
ora iso koyo mbake, ra iso koyo penari rasane kono ki ning video ki iso ngene kok aku ra iso. Lah kan dia latihan berbulan-bulan. Lah kan kamu latihannya berapa kali? Seminggu sekali aja alhamdulillah kan. Lah iya. Itu. Ya apalagi? Ya, ya nanti ini setelah ini kan nanti jam 2 kurang 5 menit kami ada latihan di atas, silakan dilihat, boleh dokumentasikan, tapi yang ini tidak aja belum ya. Itu nanti kalau mau butuh sesuatu bisa tanya ke Mbak Cika lagi, kredit itu ada di ya? Oke. You find me ugly and one day you'll disappear. 'Cause what's the point of crying? It was